Halo kawan Kobam, kembali lagi ke podcast yang sudah lama tidak muncul ya. Di sini ada podcast mengenal sejarawan. Podcast ini kita live di TikTok, tapi nanti kita ada rekaman di YouTube yang akan diupload. Jadi nanti yang belum bisa nonton ulang di YouTube. Kali ini kita kedatangan sejarawan dari Belanda, namanya Marjolein van Pache, yang menulis buku Genosida Banda yang sudah kita terbitkan bulan Januari lalu dan sudah banyak launchingnya ya. Bukan beberapa lagi, tapi ada banyak di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Malang, di mana lagi ya? Dan Marjolein ini juga baru pulang dari perjalanan di Pulau K ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Cuma mau disclaimer sedikit, di sini kita podcast ini akan mix language ya, Inggris dan Indonesia. Jadi nanti ada beberapa waktu-waktu di mana kita pakai bahasa Inggris, tetapi nanti tidak usah khawatir karena untuk nanti di YouTube-nya ada translationnya, ada terjemahannya. Tapi yang kawan-kawan TikTok masih bisa memahami karena banyak bahasa Indonesia juga. Nanti silakan yang ingin bertanya kepada Marjolein silakan bertanya karena mumpung ada penulisnya di sini gitu. Nah, hello Marjolein, how are you? How was your trip? Ya, saya mencoba bahasa Indonesia tapi ya sudah menjelaskan mungkin sulit untuk saya. Ya saya sudah balik dari kayak mungkin 1 bulan lalu ya. Saya di sana akhir Februari. Cuma 1 minggu saya di sana dan juga beberapa hari di Ambon. Ketemu komunitas Bandan yang asli Banda. Ya. Mungkin untuk kawan yang belum tahu, ini buku Genosida Banda itu membahas soal peristiwa yang berdarah yang terjadi di Banda tahun 1621. Walaupun dalam membahas buku ini tidak hanya membahas tentang satu peristiwa yang terjadi di tahun 1621, tetapi juga motif-motif yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu hingga efeknya hingga hari ini. Jadi yang unik dari buku ini adalah perspektif itu, gitu. Dan yang kawan-kawan mungkin orang Indonesia belum banyak tahu kalau misalnya orang Banda yang sekarang ada di Pulau Banda, Banda Neira, itu bukan orang Banda asli yang waktu tahun 1621 itu dibantai oleh JP Koen dan pasukan Belanda di situ. Nah, Marjolein setelah mengetahui itu dari Belanda, pergi ke Indonesia dan melakukan perjalanan ke K, lebih tepatnya di daerah mana ya di K itu? Ada 2 desa, desa Banda Eli dan Banda Elak di Pulau Kai Besar. Dan juga sekarang ada beberapa kampung di Kota Tual di Kai Kecil. Juga ada orang Bandan di sana. Ya, jadi diaspora Wandan ketika peristiwa 1621 terjadi, bahkan ada yang sebelum tahun 1621 pun sudah bermigrasi, dan itu yang mereka adalah orang Wandan asli yang masih mengetahui sejarah asli yang diabadikan lewat lagu-lagu, lewat buku tembaga dan lain-lain yang mereka medium yang mereka sampaikan dari turun-temurun dari leluhurnya ke anak-anaknya. Nah, itu ada di Pulau K Besar dan Pulau K Kecil, dan di beberapa kampung yang memang kampung itu isinya memang orang Bandan semua. Ya, betul. Ya. Sebetulnya komunitas Bandan, orang asli Banda itu komunitas yang besar sekali. Tapi mayoritas sudah campur dengan orang-orang lain. Tapi di desa Banda Eli, Banda Elat di Kai, semua masih belum campur dan masih pakai bahasa Banda asli dan juga lagu-lagu tentang sejarah, ya begitu. Ya. Kemarin ada rekaman ya yang dikirim ke saya, itu Marjolein ketemu sama seorang ibu yang namanya apa ya, yang pelantun lagu itu, dia melakukan lagu itu. Sri Bunga, Haji Ibu Sri Bunga Uar. Ya. Gimana kesannya mendengar lagu itu langsung dari orang Wanda? Ya, itu luar biasa. Saya merasa dalam bahasa Indonesia goosebumps. Berdiri bulu kuduknya. Ya. Saya merasa lagi kalau saya bicara tentang itu, saya merasa lagi.
Ya, itu luar biasa karena saya merasa juga untuk dia masih ada emosi. Ini tidak seperti hanya sejarah, tapi ini masih hidup, masih merasa seperti kemarin. Yeah. Tapi ya benar itu sejarah untuk 400 tahun yang lalu. Tapi mereka masih merasa seperti Kepulauan Banda juga ada berarti untuk mereka. Ini masih sampai hari ini mereka merasa itu Kepulauan Banda itu our land, ya, apa namanya, tanah kami. Ya, mereka begitu. Dan saya dengar, saya belum tahu waktu saya menulis buku ini, tapi saya dengar di KAI kalau orang Bandan kecil yang muda pergi ke Kepulauan Banda untuk pertama kali, mereka juga harus walk on bare feet. Apa namanya, kaki. Jika berjalan telanjang kaki. Iya, tanpa alas kaki. Iya. Juga ada seperti ritual, mereka put the soil on the forehead. Soil. Tanah, ya, sort of ritual. Dan saya tanya beberapa orang bagaimana itu, dan mereka semua menjelaskan itu sangat emosional, sangat berarti tinggi untuk mereka. Ya. Seperti yang kita, untuk para pembaca yang memang sudah kenal buku-buku sejarah atau yang memang memperhatikan sejarah, disertasi atau karya akademis yang memadai tentang Banda itu belum ada. Nah, menurut Marjolin, kenapa itu sampai belum ada hingga hari ini? Ya, sebetulnya ada seorang Eropa dari Finland, itu saya kalau tidak salah seorang bernama Tim Kartinen. Dia pernah melakukan riset tentang komunitas Wandan dan juga tentang kultur mereka, bahasa mereka juga. Dia bikin apa namanya, kamus bahasa Wandan. Ya. Tapi juga waktu saya menulis buku ini, saya menemukan beberapa artikel dari dia, tapi juga dia tidak menjelaskan sejarah genosida dengan jelas. Saya juga tidak, saya harus ketemu orang Bandan yang cerita, tapi tidak ada banyak buku atau disertasi atau literatur jelas menjelaskan tentang genosida Banda dan tentang migrasi hijrah komunitas Bandan ke KAI. Iya. Dan buku-buku yang pernah menulis tentang tema ini pun semuanya juga tidak ada yang berasal dari perspektifnya orang Wandan. Yang apalagi banyak tadi yang baru diketahui soal ritual, soal lagu-lagu. Nah, buku-buku yang sudah ada, menurut Marjolin, apa yang perlu diubah dari buku-buku yang sudah ada ini? Biasanya ada perspektif dari penulis Belanda yang mempunyai perspektif berbeda terhadap kita melihat peristiwa Wandan ini. Ya. Tidak hanya sejarawan Belanda, tapi juga sejarawan lain dari Amerika, atau juga ada buku yang terbit dalam tahun 2021. Orang India, asal India, tapi dia tinggal di New York, Amerika, bernama Amitav Ghosh. Judul buku dia The Nutmeg's Curse. Tapi dia juga menulis Jan Pieterszoon Koen membunuh hampir semua orang Banda asli. Saya mengerti dia menulis begitu karena dia waktu COVID, waktu pandemi tidak bisa ke KAI atau ke Indonesia seperti saya juga tidak bisa perjalanan ke Indonesia. Dia juga dalam office, mungkin dalam kamar dia di New York, dia menulis buku, menemukan atau gunakan source bukti dari Belanda. Dan semua bukti source dari Belanda menulis
tidak ada orang asli yang selamat atau hampir tidak ada orang yang selamat. Ini ya sayang begitu, tapi kalau saya tidak ketemu 3 orang keturunan Belanda di Belanda, saya pasti juga menulis begitu ya. Itu ya susah untuk menemukan kebenaran. Memang benar, dan kita di komunitas bambu memang punya banyak perspektif yang kita ingin terbitkan. Perspektif dari peneliti Belanda, penulis dari peneliti luar negeri lain, penulis dari Indonesia. Itu semua kita ingin sama-sama persembahkan supaya dialog itu muncul gitu. Karena kalau misalnya tidak, masih ada orang yang beranggapan bahwa yang dia ketahui itu yang benar. Padahal di sisi lain ada yang counter dari pernyataan itu misalnya. Jadi memang benar juga, setelah kita terbitkan kita punya dialog-dialog juga dengan orang Wandan yang itu akan memberi energi ke kita dan memberi perspektif ke kita supaya kedepannya kita bisa mempersembahkan sesuatu yang lebih lengkap lagi tentunya begitu. Nah, Marjolein ini dari Belanda, awalnya meneliti tentang Indonesia. Itu apa yang pertama kali diteliti? Oh, saya? Iya. Ya, bukan tentang VOC, tapi saya mulai mungkin sudah 15 tahun yang lalu, saya meneliti tentang Perang Kemerdekaan. Iya. Karena kakek saya dulu waktu Perang Kemerdekaan, dia kirim dari Belanda ke Jawa Timur, Indonesia. Dia serdadu Belanda yang melawan Indonesia. Dan karena di Belanda tidak ada, di sekolah kita, kami tidak ada banyak informasi tentang apa Belanda melakukan di sini, di Indonesia. Saya ingin tahu kenapa dia kirim ke Indonesia dan apa dia melakukan. Dia sudah meninggal waktu itu, dan tahun 2010 saya ke Indonesia pertama kali dan mulai juga mewawancarai veteran di Surabaya, Jawa Timur, juga membaca. Ini mulai. Tapi kan artinya di Belanda ataupun sama sebenarnya di tempat lain yang menjajah Indonesia, di negeri asalnya, sejarah tentang kekerasan di Indonesia itu tidak diajarkan di sekolah. Contohnya di Jepang pun begitu gitu. Nah, jadi sebenarnya cukup dibilang wajar, sebenarnya tidak wajar bagi orang tidak tahu gitu. Tapi kebiasaannya memang orang Belanda tidak mempunyai akses terhadap informasi itu, sehingga akhirnya mereka tidak tahu dan mempunyai perspektif yang lain dan bahkan jadi tidak peduli. Tapi apa yang menyebabkan Marjolein ini merasa ingin tahu, padahal sebenarnya di sana tidak ada sesuatu yang menarik tentang Indonesia gitu. Saya pikir, menurut saya itu tidak excuse. It's not an excuse. Oh ya, bukan alasan. Ya, bukan alasan. Di Belanda kami tidak bisa akses informasi tentang kebenaran penjajahan, karena memang setiap orang kalau ingin tahu kebenaran bisa menemukan kebenaran. Ini my experience ya. The truth will always come up one way or the other. Tapi harus mencari, harus ingin tahu, harus juga berani. Karena mungkin for many Dutch people, mungkin ada mereka, banyak orang Belanda merasa ini sejarah yang negatif, yang tidak bagus. Tapi karena kami tidak tahu fakta-fakta, it's always we push it. It's like we push it away, you know, or we soften it. We find ways to find excuses, apologies. Like it's very normal. It's very normal to say, for example, about my kakek saya yang serdadu, yang juga melakukan kekerasan melawan orang Indonesia. To find, tapi waktu itu dia muda, dia juga tidak tahu, gitu. Saya tidak suka
Karena saya pikir tentang his victims, his korban dia. Ini selalu ada, there is always a right and wrong. It's very easy to, I know that untuk orang Belanda biasa, kami tidak mau ini black and white. We always refuse. We say it is not black and white, you know. Yeah. Mungkin juga di sini it's a common saying to say bukan black and white. Tapi saya pikir menurut saya sejarah is black and white when it comes to kekerasan seperti ini, genosida dan pembantaian, itu black and white. Ada korban, ada pelaku. Selalu begitu. Tentu saja ada alasan atau of course my grandfather was indoctrinated. Of course we can come up with reasons why he did what he did, but it does not change the fact that he did what he did. So yeah. But also values change over time ya, nilai-nilai itu berubah. Bagaimana kalau misalnya sejarawan itu biasanya selalu balik lagi kepada anggapan bahwa pada masa saat itu nilainya tidak sama seperti sekarang. Nah, yang Marjolin bilang hitam putih itu kan dilihat dari kacamata sekarang. Nah, bagaimana menurut Marjolin soal itu? Waktu saya mulai itu waktu 2010 itu hampir 15 tahun yang lalu. The topic kekerasan Belanda di Indonesia itu muncul lagi. Ada diskusi, ada juga banyak artikel di koran Belanda, media Belanda, ada reportase, ada buku-buku. Karena waktu itu tahun 2011 there is court case. Kasus pengadilan. Iya, pengadilan oleh KUKB, itu yayasan orang Indonesia Jeffrey Pondak yang tinggal di Belanda. He started representing the widows from Rawagede, Balongsari, West Java here. They won in 2011. Mereka menang. Karena itu topik what the Dutch did in Indonesia was on the table again. So when you ask me, is there maybe some progress? Saya tidak terlalu positif. Ya, ada development. There's you can see difference. But sampai hari ini untuk mayoritas orang Belanda, if they are left or right politically, or if they are, they don't see the occupation, penjajahan Belanda, as a system of oppression. You see, not the same as they see Nazi Germany committing genocide on the orang Yahudi. There is a difference. So karena mereka orang Belanda biasanya tidak pikir itu sistem yang jelek, yang it's a system of oppression. It's an occupation, what is occupation? Penjajahan ya. Yeah, occupation bisa pendudukan. Pendudukan. Sebenarnya penjajahan itu sendiri di bahasa Inggris itu kami suka bingung. Ya. Susah untuk menerjemahkannya. Ya, tapi maksud saya, you see that kalau orang Belanda menulis tentang penjajah Jepang, pendudukan Jepang, mereka gunakan kata occupation. Yeah. Tapi when we write about what we did here, no. It's not occupation. No, we use presence. The Dutch presence in Indonesia. Very innocent. Yeah. But it's presence in bahasa Indonesia. Yeah. But you don't deny apakah Marjolin itu nggak percaya kalau memang keberadaan Belanda di Indonesia membawa sesuatu hal yang baik gitu? Apakah kedatangan Belanda di sini memang sama sekali nggak memberikan sesuatu yang baik?
Sorry, I don't understand the question. Kan tadi kan Dutch presence ya di Indonesia. Artinya bukan occupation. Occupation itu kan sesuatu yang negatif. Nah, kalau Dutch di Belanda, memang betul-betul nggak ada sesuatu yang positif dari itu? It's like, maybe it's just as if seperti penjajahan Belanda itu natural, sesuatu yang just there, you know. It's as if it's not a decision, as if as if it's something that is just have to happen. It's like it was just like that in the past. It was just like that. Also, it's very common to speak of Hindia Belanda as if seperti itu negara, tidak seperti penjajahan tapi negara Hindia Belanda. Ini sampai hari ini masih begitu. And to give a contoh, to give an example, so in the past 15 tahun yang lalu ada diskusi lagi tentang kekerasan Belanda waktu perang kemerdekaan dan juga tentang YPKUN, VOC dan juga tentang sejarah slavery. Slavery perbudakan. But about the violence, the kekerasan waktu perang kemerdekaan, mereka gunakan kata extreme violence. Kekerasan ekstrim. Kekerasan ekstrim. Artinya ada kekerasan yang tidak ekstrim. Memang betul. Tentu saja orang atau sejarawan, wartawan Belanda tidak menjelaskan apa mereka maksud dengan kekerasan normal. Tidak, tapi hanya yang ekstrim. Mereka mereka menulis tentang itu seperti ini jelek sekali. Tapi juga mereka sering menulis atau mengatakan seperti ada good sides and bad sides. Mereka pikir Hindia Belanda, negara Hindia Belanda mungkin tidak selalu benar, juga ada banyak kekerasan, mereka mengakui itu, tapi juga ada hal yang tidak terlalu salah, seperti juga ada edukasi, sekolah, juga ada kereta api, juga ada begitu. Jadi so they balance. Jadi menurut Marjolien sebenarnya term kekerasan ekstrem itu seharusnya tidak ada. Term kekerasan ekstrem itu seharusnya tidak ada. Mereka mengakui ada kekerasan ekstrem, juga mereka mengakui itu. Tapi karena when you use kekerasan ekstrem, you imply that it is, like you said, kekerasan normal. The implication of kekerasan ekstrem is that the whole occupation is okay. You don't say that the Dutch presence is wrong to begin with. Whatever the Dutch soldiers did, it's just already wrong to come here and say, even if they give education, it's not orang Belanda yang can be here. You also, is it clear? Sorry. You also told me once, Marjolien pernah bilang kalau Marjolien nggak suka the word colonialism. When we talk about the Dutch presence here, Marjolien bilang sepertinya istilah kolonialisme agak problematik. Memang menurut Marjolien kenapa dengan istilah itu? Now, it's more. Saya belajar di sini ada kata penjajahan. Saya pikir itu lebih tepat. Kenapa harus kolonialisme itu seperti mungkin dari bahasa Inggris atau dari bahasa Belanda mungkin? Tapi dipikir-pikir memang kolonialisme itu kan mungkin asalnya dari kata koloni ya. Koloni. Koloni itu adalah sesuatu yang dibangun dan sistemnya itu menyatu dengan negara induk.
Tetapi yang terjadi di Indonesia, apakah itu memenuhi standar itu? Karena biasanya orang datang ke sini, orang Belanda datang ke sini untuk menabung, lalu balik lagi ke negara asal, tetapi tidak di sini tuh mereka tidak berasimilasi, mereka tidak. Iya. Jadi itu yang menurut saya juga agak membingungkan dari term koloni itu sendiri, Indonesia, Hindia Belanda, bagi orang Belanda itu, gitu. Dan itu terjadi beratusan tahun dan tidak ada semacam penyatuan budaya, walaupun kita memang menyerap bahasa-bahasa Belanda, tetapi kita sampai sekarang pun tidak berbahasa Belanda. Ya, itu benar. Pikiran saya mungkin sedikit berbeda karena saya mau bertanya apa kami maksud dengan kata kolonialisme. Biasanya kalau mungkin cek kamus ada explanation kolonialisme itu kalau orang tinggal atau orang dari luar datang ke negara lain dan tinggal di sana. I think kolonialisme itu what we actually mean with colonialism is broader than that. Karena saya pikir itu karena saya sudah menjelaskan itu ada sistem it's like apa namanya dalam bahasa Indonesia, maaf, world order, system of tatanan dunia mungkin, world order. So you have, it's not just Belanda, it's Eropa yang mulai mungkin 500-600 tahun yang lalu, a system of world occupation, and this system is very, very specific. Ada specific karakter or qualities that is not just go to a country and live there. It's much more than that. Behind alasan belakang itu finansial. Mereka mau dapat sesuatu dari sini yang mereka tidak punya di Eropa dan bikin wealth, to create wealth via a system of financial system. Kalau kami tidak lihat atau analyze, mengkritik sistem finansial itu, kami tidak akan pernah mengerti kenapa Jan Pieterszoon Koen atau orang lain melakukan kekerasan ekstrim seperti genosida dan pembantaian yang sangat berat. Saya pikir itu kami harus tidak hanya lihat detail the brutal details of the result, tapi kami harus tanya kenapa orang Belanda, orang Inggris, orang Prancis, Portugis, Spanyol pergi dari sana ke sini. Waktu itu pala dan juga lada, rempah-rempah dan rempah-rempah sangat mahal sekali. Saya juga bikin seperti infografik tentang VOC, I don't know where it is. In the market value of VOC. Itu tadi. Okay. The market value of VOC is same with many multinationals. So I don't know if you can see, but you can find it in the book. The market value of VOC is same with Apple, Microsoft, Google, Samsung, Facebook, Tesla together. Combined with Jadi maksud saya kalau kami tidak analyze, mengkritik sistem finansial, kami tidak pernah mengerti kenapa Jan Pieterszoon Koen atau orang lain melakukan kekerasan seperti ini. Ya, walaupun memang kolonialisme memang sistem world order tadi ya, yang memang punya benang sari, punya motif yang serupa gitu. Tetapi apakah ada sesuatu yang unik tentang kolonialisme Belanda di Indonesia, menurut Marjolein?
You asked me if there is something different, something unique that happened only in here. That's a good question. I don't think so much difference because you for example you said about bahasa. Orang Belanda tidak teach the language. It's true. But menurut saya it doesn't matter if they teach or not. What I see, if you look for example a country like Africa country in Mozambique, it's colonized by Portugese. Lama sekali, lebih lama dari Indonesia. Mereka sampai hari ini pakai bahasa Portugis dan bahasa asli hilang. Itu sayang sekali juga. I think either way, it's an interruption. It's interruption. It's a colonial intervention that makes something, makes a problem. I don't think. Saya pikir itu sesuatu yang juga bagus that bahasa Indonesia still ada. Here. Itu juga kekuatan. Itu tidak hanya kenapa tidak bisa bahasa Belanda. Saya pikir tidak gunakan bahasa Belanda atau Inggris. Ya memang justru itu blessing in disguise ya. Maksudnya kita punya banyak bahasa berbeda dan kita mempunyai jaringan perdagangan yang sudah ada sebelum Belanda, Portugis, Inggris datang ke sini, yang mana bahasa itu nantinya berkembang menjadi bahasa kita sekarang. Dan itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin itulah salah satu ya yang unik di sini, karena sebenarnya kita ini sudah mempunyai sistem perdagangan yang sudah mumpuni sebelum ada penjajah datang gitu. Jadi ya itu dibahas ya di bukunya, ada di buku Selat Malaka, di buku Sejarah Rempah juga itu, bahwa perdagangan di Indonesia, di Malaysia, di wilayah Asia Tenggara itu sudah sangat maju waktu itu ya. Dan memang ketika Belanda datang ke sini dipandang memang niatnya sebagai rekan dagang kan, tetapi akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang lain gitu. Saya pikir VOC tidak, they say it's a company, right? Company. Tapi saya pikir itu like pirates, like robbery, like what is it in bahasa Indonesia? Bajak laut, bukan? Rampok. Karena kalau kami, we trade. Saya punya sesuatu yang kamu mau. Saya bayar. Selalu harus bayar ya. Harus bayar dan sesuai perundingan kan. Itu that's trade. Tapi kalau saya punya knife, put the knife on your throat, rampok. Saya pikir itu VOC, tidak company atau trade, no, bukan. Tapi mayoritas buku Belanda atau buku sejarah dari Eropa sampai hari ini mereka bilang VOC itu trade, masih gunakan trade. Nah, balik lagi ke penulisan sejarah ya, karena ini kan podcast mengenal sejarawan ya. Emangnya apa yang terjadi dengan historiografi Belanda sampai mereka sedikit sekali majority di sana menjadi mayoritas yang mengatakan bahwa memang kedatangan Belanda ke sini memang pure kesalahan ya, maksudnya pure evil gitu ya, apa ya sebutannya ya, suatu kejahatan kan, yang hitam putih itu. Tetapi kalau di sana itu dalam historiografi Belanda always ada sesuatu yang ternyata tidak hitam putih gitu. Dan ada seperti balancing idea, ketika ada sesuatu yang buruk pasti ada sesuatu yang baik. Gitu. Nah, kenapa terjadi seperti itu di sana? Kenapa ya? Mungkin karena kami tidak suka atau tidak mau mengakui kebenaran, karena kami mungkin takut untuk kebenaran, karena kalau itu benar, mungkin orang Belanda merasa itu terlalu besar, terlalu berat untuk, I don't know the word guilt. What is guilt? Guilt. Feeling guilty. Sesal. Bersalah. Sering ada orang bilang orang Belanda merasa kesalah, tapi saya tidak percaya kami merasa bersalah. Kalau merasa bersalah,
what happened. What to do. And you know what to do. Yeah. Tapi juga you know apa terjadi. Apa yang salah. Yeah. Apa kesalahan mereka. Jadi orang nggak mungkin ngerasa bersalah tanpa tahu kesalahan mereka. Yeah, I think we feel deep down, we feel there is a big kesalahan. But because we don't really look at it, it's not a real feeling of feeling bersalah. We are not yet there. Yeah. We are not yet there, not at all. Yeah. So that's why there was a poll in 2019. A poll, what is that? A questionnaire, online questionnaire. The result was that I think only 6%, 6% orang Belanda merasa atau pikir penjajahan itu salah. Hanya 6%. Padahal kalau di Indonesia itu hampir 100% mungkin mengakui itu. Iya, itu ada sesuatu yang memang menjadi aneh gitu. Kenapa nilai tentang penjajahan itu berbeda di dua belahan dunia? Itu. Yeah. Tapi mungkin juga itu ada hubungannya dengan itu adalah sampai sekarang pun dunia masih dibangun sesuai tatanan itu. Maksudnya negara-negara Eropa masih menjadi dominasi sampai sekarang begitu. Yeah. Mungkin dengan mengakui itu ya mereka akan membongkar sendiri rahasia dari dominasi mereka begitu. Ya, saya pikir kalau dominasi Eropa selesai, saya percaya akan selesai. Tapi kapan saya tidak tahu. Mungkin sudah mulai downfall sudah mulai. Tapi kalau really selesai, mungkin itu lebih gampang untuk dunia untuk mengerti semua dan juga mengakui semua sejarah. Karena juga dalam buku saya menulis juga tentang kepentingan sejarah sebelum orang Eropa datang ke sini. The World Order Eropa sering mengatakan kata free trade, demokrasi, seperti mereka pro demokrasi, seperti mereka pro free trade. Tapi sebetulnya dulu mereka datang ke sini, di sini ada free trade. Yeah. Ada, tapi mereka damage everything. Destroy the free trade network that was here. Yeah. That's the truth. Then juga I also write about Hugo Grotius. Hugo Grotius is lawyer. Ahli hukum. Ya, ahli hukum. Ya, ahli hukum dari Belanda. Waktu VOC mulai, dan dia membantu VOC untuk he criticize Portugis. Dia menulis buku itu Mare Liberum, is Free Sea. Sampai hari ini Hugo Grotius is remembered as he made the foundation of international law. Yeah. But he defend what Koen did. He helped, he membantu VOC untuk bikin narasi yang positif, yang juga how to say that, justify genosida. That's what he did. And if you go to the university, you study hukum, sampai hari ini you will be taught that he is an important man that laid the foundation of international law. But he's the one that actually helped the VOC to do unlawful things. Ya, mungkin kalau kawan-kawan yang belum tahu bisa cari tentang Mare Liberum atau Laut Bebasnya Hugo Grotius ya di Google. Dan laut bebas itu artinya kan laut bisa milik siapa saja kan. Tetapi waktu itu perbuatan Koen itu sangat bertentangan dengan Mare Liberum itu sendiri. Dan dia adalah penasihatnya VOC. Jadi memang sebenarnya apa yang dikemukakan oleh dia itu hanya sebatas legitimasi, hanya sebatas justifikasi kepada pemerintah Belanda untuk menentang pada saat itu musuhnya, begitu kan? Dan juga his idea of
universal, orang universal, he only meant Dutch white man. He did not mean orang Indonesia. He did not mean orang Bandan. Yeah. So because his theory was that you need a contract. Contract is very important, and also he built the idea that fortification, benteng. Itu bukti that it a country or tempat milik Belanda. Yeah. That's why they built for benteng juga to stay in the benteng and to have protection. Yeah. But also to say like, look, this is our place. And then they make a contract juga with the orang Bandan. Waktu itu mereka mencoba, like it's like what is coercion? They try to lure someone, right? Yeah, apa ya namanya? Membujuk orang dengan cara-cara yang membuat orang itu yakin, padahal sebenarnya itu adalah semacam kebohongan gitu. Yeah, and then the orang Bandan mereka harus sign the contract. Yeah. And then with this contract, they can show to the Inggris atau to Portugis atau Spanyol, ini loh, orang Bandan, we have the monopoly with orang Bandan, see? And then when orang Bandan trade with other people, VOC say, no, in the contract you promise us monopoly. Yeah. And that's why Hugo Grootjes say it's okay to kill. It's okay to kill because they are not following the contract. Iya, tidak patuh terhadap kontrak. Padahal memang dipikir-pikir orang Banda di sana adalah kesulitan memperoleh pangan yang kalau misalnya cuma di tempat mereka itu memang subur untuk rempah-rempah, tetapi untuk makanan yang lain itu kurang. Jadi mereka bukan hanya ingin untuk berdagang dengan bangsa lain, tetapi memang butuh. Bukan cuma keinginan, tapi kebutuhan. Dan ketika Belanda mengajak untuk monopoli, artinya dia sudah menyuruh orang Banda untuk mati kelaparan, begitu. Itulah yang dimaksud dengan kontrak yang tidak berimbang, dan ya itu digunakan oleh Belanda sebagai legitimasi bahwa orang Banda ini sudah mau memberikan tanahnya kepada mereka, gitu. And we see the same kontradiksi atau hypocrisy. In contoh, you can see the American invasion of Iraq. Yeah. They say that they bring democracy, It's not democracy. They want to take the oil. It's the same concept. So when you ask me what is the perbedaan, what is the uniqueness of Dutch colonization, I don't think there is no one of the Portuguese, British, or they all copy each other. It's one system. That's why I don't want to talk about the British colonization or the British Empire as if British Empire is totally different from Dutch Empire. I think they're one empire. Yes, they also hate each other. They also berkelahi. They also ada what is that? Fight within or memang berselisih satu sama lain, tetapi motifnya sama. Yeah, the system is the same, and they will always support. You see also in Perang Kemerdekaan, di Surabaya, who helped the Dutch? It's the British. Even though they sometimes they hate each other, they help each other when it's needed. They help each other. Orang Eropa membantu mereka sendiri. Yeah. And you also, in your book, you mention one writer here that we also published the book. Ini adalah bukunya Piet Hein yang judulnya Perang Melawan Penjajah. Di sini memang Piet ini mengakui bahwa kekerasan pada masa penjajahan Belanda itu memang tidak normal. Bagaimana menurut Marjolein? Ini buku besar lebih besar dari buku saya. Waktu saya juga punya buku ini
juga mungkin saya ada citation dari di buku saya. Yeah. Menurut saya, the book is useful. Kami bisa membaca dan oke. Tapi I don't know where. Ada juga di akhir saya pikir saya juga tulis di sini. Tulis di Kanusila Banda that he also still after he described like so many kekerasan, he still writes somewhere that it's sort of balance. Like you have good sides and bad sides, and then he says maybe the majoritas of the Dutch occupation, I don't think he used occupation, but the Dutch presence was maybe negative, but still there were also positive things. And then he talks about something like technical development, perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur. That's give me the conclusion. Also, Piet Hagen does not mengakui ini sistem yang salah. For the whole system is not good because the whole system is based on getting something that you don't have. And that means that not only the kekerasan ekstrim is salah, tapi juga the presence is already salah. That's what I think. Tapi di buku ini memang menguraikan perang-perang, maksudnya kekerasan-kekerasan yang di-list sama Piet Hagen di sini. Yang tentunya memang tidak bisa hanya membaca buku ini, tetapi juga harus membaca buku lain, termasuk buku ini yang paling baru, yang di sini pun dijelaskan motif-motif itu yang sebenarnya tidak disinggung oleh Piet Hagen itu sendiri. Gitu. Jadi memang kita punya banyak koleksi tentang kolonialisme di Indonesia, dan itu nggak bisa dibaca hanya satu karena setiap peneliti mempunyai perspektif yang berbeda dan itu harus dibaca masing-masing karena ada kelebihan dan kekurangannya. Nah itu soal tadi historiografi Nah ada pertanyaan lain soal tantangannya sekarang. Karena tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana sih historiografi di Belanda itu masih melihat keseimbangan baik dan buruk. Nah, Marjolein di sana Belanda ini mempunyai perspektif yang hitam putih bahwa ada penjajah, ada yang terjajah, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dijustifikasi dari segi manapun. Nah, bagaimana sih tantangannya untuk menyebarkan ide itu di Belanda? So you ask how the Dutch tantangan Marjolein ketika menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan mereka. What's your challenge? Sedikit sulit karena saya tidak setuju, tapi banyak kolega saya sejarawan di Belanda mungkin pikir negatif tentang saya karena mereka pikir dia radikal. Saya biasanya juga I call the names. So kalau ada seorang direktur atau yang mengatakan sesuatu yang saya pikir salah. Saya orang ini bilang begini. Saya juga aktif di sosial media dan juga tag direktur KITLV. Saya tidak I don't care. Mungkin mereka malah lebih suka kalau nggak disebut. Mereka lebih suka kalau misalnya tidak usah ngomong sama sekali. Justru malah bagus seperti itu kan sebenarnya, biar mereka tahu sekalian gitu. Kalau misalnya nggak sebut nama, misalnya ada yang mengatakan direktur ini gitu kan, itu kan menyebut nama dalam rangka supaya orangnya bisa berdialog kan. Sorry, I lost. Maksudnya dengan menyebut nama, dengan mengetek itu sebenarnya adalah suatu cara supaya dia bisa klarifikasi kan. Mereka tidak. Dan juga it's maybe important to explain. We of course seperti di sini ada beberapa grup. Di Belanda ada juga orang yang mengatakan penjajahan itu salah, tapi juga ada orang yang pikir VOC itu sesuatu yang bagus, we have to be proud. Dan
orang let's say orang leftist or yang politik kiri atau tapi menurut saya mereka tidak kiri benar tapi mereka will call themselves kiri atau they will call themselves progressive or liberal. Ini mereka pikir mereka anti kolonial. Mereka suka mengkritik orang yang politik kanan, yang konservatif, yang bilang kolonialisme itu sesuatu yang bagus. Tapi orang yang progresif, mayoritas mereka ini seperti mungkin Piet Hein atau lain-lain, mereka pikir kolonialisme itu salah dan mereka tidak suka kalau saya bilang mereka juga kolonial. Mereka pikir kami sudah mengakui kolonialisme itu salah. Kenapa kamu mengkritik kami? Kami sudah mengakui. Itu juga alasan saya pikir mereka pikir saya radikal. Tapi menurut saya tidak radikal. Ini kalau saya di sini ini sudah lebih normal. Ini tidak radikal apa saya menjelaskan. Saya pikir orang di sini orang Indonesia biasanya kalau saya menjelaskan pendapat saya itu biasa, tidak terlalu berbeda. Dan apakah di Belanda itu ada banyak sejarawan yang sejalan dengan Marjolein dalam hal pendapat tentang hitam putih itu? Untunglah ada orang yang juga support saya untunglah, tapi biasanya tidak orang akademis. Biasanya itu orang luar universitas atau begitu. Atau orang muda. Biasanya orang muda atau orang yang mungkin orang tidak orang Belanda putih seperti saya, lebih open for what I have to say. Oke, sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan berikutnya, apakah ada yang bertanya di? Nah ini ada pertanyaan tentang setelah genosida Banda, Marjolein akan menulis buku apa? Terima kasih yang sudah bertanya. Silakan dijawab. Sekarang buku kedua saya sudah terbit bulan November yang lalu di Belanda tentang Bung Tomo dan perang kemerdekaan di Surabaya. Semoga juga nanti ada mungkin menerjemah bahasa Indonesia. Semoga. Tapi apa yang berbeda dengan penelitian tentang Bung Tomo yang lain? Apa yang berbeda dengan buku-buku tentang Bung Tomo yang lain? You mean that what is the difference between others? Others. Di Belanda, Bung Tomo is remembered extremely negative. Di Belanda ada konsep bersiap. Ini kata bahasa Indonesia, tapi saya pikir sebelum orang Belanda dan orang Indo-Belanda menggunakan kata ini tidak ada berarti spesial. Sekarang ini mereka berarti ada periode waktu perang kemerdekaan dan mereka maksud kekerasan oleh Indonesia, orang Indonesia melawan orang Indo-Belanda, orang Indo-Eropa, juga melawan Belanda Putih, juga melawan orang Maluku yang masuk KNIL, begitu. Mereka gunakan kata bersiap dan menurut saya ini conclusion buku saya, ada propaganda seperti fitnah melawan Bung Tomo, dan waktu itu mereka pemerintah Belanda make him look like he is the pelaku bersiap. Like he killed a lot of
children, perempuan, anak-anak. Saya menemukan itu he's like a bandit in Dutch perspective. Yeah. While here he's like the symbol of hero. Pahlawan ya. Iya, pahlawan. Begitu. Dan saya menjelaskan juga ada banyak bukti-bukti saya menemukan dalam arsip Belanda. Ini bukan benar, ini tidak benar. Dan juga saya menemukan beberapa bukti ada fitnah oleh pemerintah Belanda waktu itu melawan dia. Apakah setelah dua yang berbeda ya, ini dua periode yang berbeda, dua tokoh yang berbeda juga, kira-kira untuk proyek selanjutnya itu akan meneruskan dari yang sudah ada atau tertarik untuk menelusuri yang lain juga? Untuk proyek berikutnya setelah Banda dan Bung Tomo, kira-kira ingin meneruskan dari yang sudah ada atau tertarik untuk meneliti yang baru? I have ada rencana untuk tidak untuk menulis buku baru, tapi saya sekarang sedang dengan bikin situs website Media Mondo. Belum online, tapi mungkin bulan depan kita sudah bisa lihat Media Mondo. Saya mau bikin website atau proyek seperti news website, but about geopolitik. So juga there will be information about sejarah, about what happened before, but focus on conflict today. So like give a good example. Of course, also about what's happening now in Palestine, but also about ada banyak negara ada konflik dengan US atau juga Indonesia ada, for example, court case against EU, European Union about nickel, that kind of topic. I want to menulis artikel tentang topik geopolitik yang sekarang. Tapi I'm a historian, so I will also include sejarah. Dan yang menarik juga dari Marjolin, dia bukan hanya berhenti meneliti dari masa lalu terus sudah tetapi juga mengkritisi apa yang terjadi belakangan dan juga mengkritisi publikasi-publikasi tentang sejarah yang baru-baru terbit gitu kan. Jadi memang sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu tetapi tentang perspektif kita saat ini gitu terhadap sejarah itu yang juga harus perlu ada yang mengkritisi itu, karena di Indonesia pun juga masih banyak sekali orang yang misalnya tentang kejadian di sekitaran tahun 65 tahun 98 yang memang berbeda dengan apa yang kalau misalnya orang baca banyak buku sejarah misalnya di Komunitas Bambu kita ada banyak buku tentang itu, dan yang sebenarnya udah cukup banyak ditulis, tetapi masih banyak ada orang yang berperspektif yang lain dari itu. Nah, itu yang mungkin bisa kita buka juga dialognya dari kita mengkritisi itu, dari hasil itu bisa kita berdialog bersama. Jadi tahu mana yang benar, mana yang bisa diperbaiki gitu. Nah, terakhir kali ya pertanyaan untuk Marjolin. Sebenarnya menurut Marjolin itu untuk jadi sejarawan itu harus memiliki apa sih? Harus ada apa dalam diri seseorang yang ingin menjadi sejarawan? Yes, menurut saya it's penting untuk mengerti sistem kolonial masih hidup. Kami tidak menulis hanya tentang sejarah atau masa lalu. Sistem kolonial masih hidup. Karena itu juga politik masih aktif ya. Beberapa tahun yang lalu ada Raja Belanda yang datang ke sini dan juga permintaan maaf, tapi sebetulnya dia tidak perminta maaf untuk perang kemerdekaan atau 350 tahun penjajahan, bukan. Dia hanya permintaan maaf untuk kekerasan ekstrim, hanya violence yang terlalu ekstrim, only that.
Not for the whole perang kemerdekaan, tidak. So what I mean is this shows that pemerintah Belanda sampai hari ini sedang with what is that with a policy on Indonesia. Sampai hari ini ada beberapa perusahaan besar multinasional seperti ada Philips, ada Unilever, ada Frisian Flag. Mereka menggunakan atau mau menggunakan Indonesia untuk dijual produk-produk dan juga dapat mungkin masih minyak atau nikel beberapa ini masih sampai hari ini tidak polisi praktek Jan Pieterszoon Koen masih sekarang melakukan oleh pemerintah Belanda. That's my closing. Dan dari buku-buku Marjolein kita jadi ingat juga bahwa memang ada narasi yang lebih mendominasi, tetapi yang paling penting adalah mendengarkan dari sumber lokal. Sumber yang selama ini di narasi besar itu dipinggirkan atau dijadikan figuran, itu harus dibesarkan. Jadi siapa saja yang punya sumber itu silahkan untuk berbicara gitu, karena itu yang dibutuhkan, variasi itu yang dibutuhkan begitu. Oke, kawan Kobam, selamat membaca buku yang lebih banyak lagi supaya perspektif kita semakin luas, dan durhaka belajar sejarah tidak membaca buku Kobam. Ya, sampai bertemu di podcast berikutnya ya. Bye.